puji Tuhan. Oke, kita akan bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Ini ayat luar biasa sekali, memberkati hidup saya. Dan saya percaya ini pun juga akan memberkati akan ibu bapak semua yang ada di tempat ini. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Satu ayat saja kita akan baca bersama-sama, kita hafalkan, nanti kita aplikasikan dan kita jadikan ini satu ayat emas bagi kita untuk awal bulan Mei ini. Amin. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan, kerajaan Elohim, kerajaan Yahweh dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini, ibu bapak, bukan perkara rohani. Halo, bukan perkara rohani, bukan spiritual, tapi ini jasmani. Yaitu apa? Kebutuhan, makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan, kebutuhan setiap hari. Ini yang Tuhan Yesus sampaikan. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya berkata soal rohani-rohani, tapi dia juga memberitahu yang jasmani, kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Disebutkan seperti indah sekali ayatnya, jangan kamu khawatir akan hidup, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang ia hiasi. Saya percaya ini bunga ini asli atau palsu ini? Asli. Wah, hebat ini. Biasanya bunganya palsu semua ya. Jadi tapi ini asli. Ini mungkin 1 minggu atau apa mungkin layu ya. Ini begitu indah, begitu cantik. Tapi Tuhan memelihara untuk sesaat. Tapi dengan harum, dengan kecantikan itu menjadi daya tarik bagi kita semua. Saya rasa tadi pagi ada itu ya, parade bunga ya, betul. Ada yang nonton tadi pagi di Surabaya ya, jadi bagus. Ini Surabaya mulai semakin modern dan diberkati Tuhan ya. Banyak bangunan-bangunan baru ya, mal-mal baru dan seperti sudah di luar negeri. Ada Car Free Day, biasa kalau di Australia itu ada Floriat itu untuk pameran bunga. Di Belanda saat ini itu tulips bermekaran ya. Di Jepang itu bunga sakura juga keluar ya. Tapi saya bersyukur Surabaya ini juga kota yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Saudara harus mendoakan gubernur, wali kota, pemimpin-pemimpin di mana saudara tinggal untuk mereka bisa takut akan Tuhan dan kemakmuran akan terjadi di Surabaya. Ini bunga-bunga ini dipelihara oleh Tuhan semua. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak perlu bingung. Dulu saya sering khawatir. Sekarang sih khawatirnya sangat sedikit ya, masih ada rasa khawatir ya. Kalau naik pesawat tiba-tiba hujan ataupun petir, misalnya itu yang khawatir lebih banyak khawatir itu istri sama anak sama saudara. Wah, takut ya. Katanya takut kalau ada apa-apa nanti jadi janda, katanya seperti gitu. Tapi nggak perlu ditakuti seharusnya itu ya. Tuhan melihara kita semua. Saya percaya keluar masukmu dipelihara oleh Yesua, maka kemanapun saya pergi, saya keluar, saya masuk, Yesua Hamasia melindungi saya. Amin. Dan itu saya bersyukur saya mengalami penyertaan perlindungan yang luar biasa. Cari dahulu, Yesua katakan apa? Kerajaan Tuhan dan kebenaran. Jadi ada 2 poin yang penting sekali. Ada 3. Yang pertama adalah kerajaannya. Kerajaan Bapa Yahweh. Amin. Saya percaya kerajaan itu adalah satu wilayah teritori di mana orang mengabdi kepada raja. Setuju? Kalau di Jawa kuat sekali, itu Solo, Jogja itu keraton-keraton masih memiliki raja. Raja itu begitu boleh dikatakan mempunyai satu otoritas yang penuh. Itu semua karyawan-karyawannya, pelayan-pelayannya itu mereka taat. Terkadang kalau mereka mau melihat muka aja nggak berani, harus tertunduk. Mereka sampai seperti itu. Ya kita dengan Tuhan, dengan Bapa Yesua sih tidak sampai seperti itu. Tapi yang dia mau kita mencari akan kerajaannya, kebenarannya itu melalui firman Tuhan yang ada. Amin.
Saya bersyukur ada petunjuk kitab suci yang kita baca, yang kita pelajari. Dan di situ menceritakan bagaimana itu kerajaannya didirikan, bagaimana itu sebelumnya, saat ini, bahkan sampai yang akan datang. Kerajaan yang kita layani itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Artinya apa? Tidak ada gempa bumi yang bisa menghancurkan. Kemarin di Nepal terjadi gempa bumi. Kasihan juga banyak yang korban, ribuan orang meninggal dunia. Mungkin negara lain juga mengalami kerajaan demi kerajaan runtuh. Tapi saya lihat kerajaan-kerajaan yang lain sudah habis. Dan saya bersyukur firman Tuhan katakan kita melayani kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Walaupun dunia ini habis, dunia ini runtuh, dunia ini tidak ada apa lagi, kerajaan surga masih ada. Dan itu yang kita layani. Amin. Dan saya bersyukur selama kita melayani Tuhan, Pak Adi Sutanto sebagai ketua sinode kita mengatakan kita tidak ada itu kata diberhentikan, dipensiun, tidak boleh. Kita akan terus melayani sampai titik darah penghabisan. Sampai usia nanti tua, bahkan sampai Tuhan memanggil kita pulang. Tidak ada kata pensiun, tidak retire tapi refire. Kembali apinya itu dibangkitkan, digelorakan. Yesus katakan cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Mengapa kok kita disuruh mencari? Halo, apakah itu sepertinya disembunyikan? Apakah itu suatu rahasia? Enggak, semuanya sudah ada di dalam kitab suci. Tuhan Yesus ingatkan pada kita untuk kita mencari agar apa? Agar kita berfokus, agar kita nanti menemukan. Kalau kita sudah menemukan kerajaan itu, nanti satu persatu akan dibukakan. Satu persatu akan mengalami jamahan dan pengalaman dengan Tuhan Yesua. Dan akhirnya saudara nanti akan mengalami apa yang firman Tuhan katakan di sini. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Bukan berarti istrinya ditambahi, suaminya ditambahi, bukan ya, nggak boleh itu ya. Tapi apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu akan Tuhan sediakan. Amin. Tuhan ingin untuk apa? Untuk kita itu mengerti bahwa hidup di dalam Tuhan, kita itu harus mempunyai satu semacam aturan, satu tata krama, satu sopan santun, tata tertib. Dan saya percaya firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita menghormati yang senior-senior, memberikan tumpangan, memberikan pertolongan, berbuat baik kepada mereka, tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Dan di sini selama kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, seiring dengan waktu, satu persatu nanti akan Tuhan bukakan. Satu persatu akan Tuhan bukakan. Gak mungkin semuanya itu dibuka secara langsung. Kita mungkin jadi semaput nanti, kita gak kuat. Tapi sesuai dengan kedewasaan tingkat rohani kita, Tuhan akan singkapkan. Roh Kudus akan membantu kita. Dan akhirnya kita nanti bisa mengerti. Dan setelah kita mengerti, kita akan maju kepada langkah yang berikutnya. Langkah berikutnya, sampai akhirnya kita nanti bisa mencapai kesempurnaan yang seperti Tuhan inginkan. Yang pertama, kerajaan. Firman Tuhan dalam Roma mengatakan, Roma 14, kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan minuman, tapi soal oleh kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ingin Tuhan itu memberikan satu kekuatan, satu kuasa, exousia, dunamis kepada kita semua. Karena apa? Karena kita adalah pengikut-pengikutnya. Kita adalah hambanya, doulos, pelayan. Dan kita harus taat kepada pemimpin kita. Kalau di Indonesia katakanlah mungkin militer ataupun tentara, mereka dengan pemimpin mereka siap laksanakan, mereka taat, disuruh apa mereka lakukan. Nah, seperti itulah Tuhan mau. Karena apa? Karena ketaatan itulah yang akan membuat kita mengalami berkat demi berkat. Tingkatan demi tingkatan akan kita miliki selama kita mau mentaati. Amin. Kalau kita tidak taat, berkat tidak mungkin akan turun dalam hidup kita.
Kebenaran yaitu firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kitab suci itu adalah kebenaran. Ya, di mana ada kebenaran, disitulah engkau akan mengalami kemerdekaan. Kita bisa mengerti bagaimana larangan, bagaimana itu tidak boleh dilakukan, bagaimana itu pantangan, bagaimana itu dosa. Kita bisa mengerti bagaimana yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepadanya, yang membuat iman kita itu bangkit, yang membuat kita menyerindu untuk berdoa, untuk bersekutu. Itu kebenaran akan muncul. Sangat simpel. Kerajaan Tuhan dan kebenaran. Katakanlah saudara, kalau kita sudah menyelesaikan, kita sedikit satu step, kita sudah mengikuti kebenaran, mengikuti kerajaan, tinggal satu persatu nanti disebutkan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini sekali lagi bukan perkara rohani, ini adalah jelas perkara jasmani. Tuhan akan sediakan. Bapa Yahweh, dia peduli. Karena dia adalah pemimpin, dia adalah raja, dia adalah komandan, dan kita adalah anak buahnya. Sangat simpel. 5 ditambah 5 pasti 10. Sama. Jadi kalau kita kerajaan Tuhan kita cari dengan sungguh-sungguh, kebenarannya kita cari sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan 10. Kalau tidak mempunyai hasil 10, berarti nggak mungkin 5 dengan 5. Mungkin 5 dengan 2, atau mungkin 2 dengan 3. Tuhan ingin untuk saat kita mencari kebenaran itu, kita tidak putus asa. Amin. Banyak orang mencari, tapi akhirnya mereka berputus asa karena mereka tidak sampai ke tempat yang paling dalam. Demikian juga kalau kita membuat sumur, menggali sumur, kalau kita tidak sampai ketemu yang paling dalam, yang paling sumbernya, maka tidak akan muncul air yang begitu meluber-luber. Hanya sebatas mungkin resapan. Tapi kalau kita masuk yang ke paling dalam, terus sampai dalam, dan akhirnya tembus, maka entah di luar itu kering, panas, angin kencang, tapi dengan kita mempunyai satu akar yang kuat, tembus dengan sumber mata air, maka itu akan kita menjadi kelimpahan. Amin. Saya sarankan untuk ibu bapak, saudara-saudara di tempat ini, cari itu kebenaran. Dan saya bersyukur di Surabaya punya banyak fasilitas. Ada radio di sini, radio Nafiri, ada radio Bahtera Yuda, ya, ada mungkin radio-radio yang lain. Seminar-seminar juga ada di kota Surabaya, pasti banyak sekali. Itu adalah satu bekal untuk kita bisa belajar. Kemudian mungkin Komsel di sini atau mungkin FA atau apa. Saudara ikut latihan proses. Nanti saudara dengan saudara bisa setia seperti itu. Perkara yang kecil sederhana itu saudara lakukan. Nanti satu persatu itu akan akhirnya menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Dan akhirnya nanti kita dalam menghadapi segala persoalan, kita ingat kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Dan kita bisa mengatasi masalah demi masalah itu dengan hikmat yang dari Tuhan. Amin. Hidup dengan Tuhan jangan jadi orang yang biasa-biasa. Jangan kalau biasa-biasa, maaf kata Pak Adi Sutanto sering berkata, ikut aja partai politik. Karena partai politik mungkin dapat sumbangan, dapat dana dari pemerintah. Ya. Tapi kalau engkau hidup untuk Tuhan, engkau harus maksimal untuk Tuhan. Amin. Doakan itu istri, anak, suami, orang tua, doakan mereka. Siapa tahu nanti mereka jadi pemimpin-pemimpin di akhir zaman. Amin. Doakan anak. Selalu diingatkan, kalau doakan anak, jangan doa jadi ya, yang pekerja biasa. Kalau bisa jadi jenderal, jadi duta besar, jadi gubernur, jadi perdana menteri, jadi kapolri. Ya, doakan. Tidak ada salahnya. Terkadang kita nggak pernah berdoa seperti itu. Tapi kita bisa minta kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang tua mengurapi mereka. Apa yang kita ucapkan itu akan menjadi satu kekuatan. Dan nanti seiring dengan waktu, saudara bisa mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Mungkin ibu bapak sudah terima majalah yang terbaru, sudah selesai, sudah terima ya? Ada ya, yang bulan kemarin ya. Itu ada satu kisah. Satu ibu, satu keluarga yang punya anak. Dia seorang
nggak salah hakim, jaksa sekarang ya. Itu luar biasa. Saya tahu orang ini, suami istri ini. Saya tahu dulu di Semarang saya mengenal saat mereka masih dalam tanda kutip sebagai cleaning service. Tapi melayani Tuhan bersama dengan almarhum Pak Adus Cipto dengan Ibu Rahel. Disekolahkan, dibiayai, dia bisa S1, kemudian bisa sekolah, bisa ngajar. Anaknya juga akhirnya bisa jadi hakim sekarang. Itu satu hal yang luar biasa. Hidup harus mengalami perubahan yang positif. Amin. Jangan yang biasa-biasa. Harus, karena apa? Karena Tuhan ingin dia melihat buah-buah yang nyata dalam hidup kita. Kalau kita tidak berbuah, maka pohon ara itu nanti akan bisa ditebang oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau kita bisa berbuah, kita menghasilkan dan kita orang menikmati buahnya, itu kita akan semakin berbuah. Hidup kita juga sama. Amin. Kemanapun ibu bapak saudara pergi, ceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Mungkin hidupmu saat ini menderita ataupun sengsara sekalipun, tetap katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Buktinya mana? Sebentar lagi tunggu waktunya. Dan nanti itu akan terbukti. Jangan kita malu menyatakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Dia ingin untuk kita menjadi saksinya. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah mereka. Itu adalah satu amanat agung. Injil Matius ini adalah Injil kerajaan, kingdom, raja yang memimpin. Karena itu Tuhan Yesus waktu dia naik ke surga, dia memberkati segala kunci kerajaan surga aku berikan kepadamu. Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku. Karena apa? Karena dia raja, bisa memerintah. Injil kerajaan di Matius, the Gospel of the Kingdom. Itu luar biasa. Lagu tadi yang dinyatakan kerajaanmu datanglah, amin. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Yes, amin. Saudara, kita harus menarik kuasa kerajaan itu ke dalam dunia ini. Bukan hanya itu, ke dalam rumah tangga di mana saudara tinggal. Di dalam pekerjaan di mana saudara bekerja. Amin. Tarik, gimana cara menariknya? Undang hadirat Tuhan, undang persekutuan, berdoa bersama-sama, bergandengan tangan. Minta, karena dia mau. Di sini disebutkan pasal yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Kita tidak pernah meminta, kita sepertinya tidak pernah mencari. Kita mungkin sudah nyaman dengan apa yang ada, sudah cukup dengan apa yang ada, sudah puas dengan apa yang ada. Tapi Tuhan tidak pernah puas dengan kita. Amin. Dia ingin untuk kita bangkit. Dia ingin untuk kita maju. Saya percaya seorang ayah pasti ingin anak-anaknya itu menjadi luar biasa. Oke? Ya, pasti. Dia nggak mau anaknya itu tetap seperti itu. No. Kerinduan bapak untuk anak itu menjadi orang yang besar, lebih hebat dari ayahnya itu sendiri. Ya, kecuali bapak yang begini, dia nggak mau anaknya lebih pintar dari dia. Nggak boleh, kamu harus bodoh, kamu harus ini, kamu harus nggak boleh macam-macam. Nggak. Tapi bapak yang normal, dia ingin tuh anaknya itu bisa bertumbuh, berbuah, berkembang, menjadi berkat, menjadi kesaksian. Nanti mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin. Kita, masa hidup kita mungkin tinggal 30 atau 40 tahun. Tapi anak-anak kita, generasi yang berikutnya itu akan muncul. Dan mereka akan mengikuti juga seperti apa yang kita menjadi teladani. Amin. Karena itu jangan sia-siakan hidup untuk hal yang tidak berguna. Tapi cari itu kebenaran. Sebab kalau kita tidak mau mencari kebenaran itu, maka hidup kita tidak akan seperti semuanya ditambahkan kepadamu. Seberapa banyak yang ingin mau mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya? Angkat tangan. Yes, amin. Janji firman Tuhan, siap singa muda merana kelaparan.
Tetapi orang yang mencari Tuhan Yesus tidak pernah kekurangan yang baik. Amin. Saya percaya itu akan digenapi. Saya bersyukur selama saya melayani Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, masuk dalam pelayanan sampai sekarang. Bapak Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah kekurangan apapun juga. Ya memang kalau Pak Loki mengatakan istilahnya kalau begitu butuh langsung ada. Kalau nggak butuh sepertinya nggak ada. Ya, sepertinya tak dikduk ya. Tapi begitu membutuhkan berkat Tuhan datang. Kalau nggak membutuhkan ya nggak perlu datang. Dia berkat Tuhan sepertinya biasa. Tapi begitu ada sesuatu yang besar, program yang besar, maka Bapak menyediakan yang besar. Karena itu kita harus minta visi dan sesuatu yang besar dari Tuhan. Amin. Sehingga hidup kita akan diangkat, digairahkan, disemangati. Amin. Orang kalau hidupnya nggak semangat, loyo, ya, lemes saudara. Tinggal nunggu waktu nanti itu. Waktu yang jelek tentunya. Tapi kalau kita bersemangat, ya, entusiasm, entheos, di dalam Tuhan, semangat, entusiasm, entheos, itu artinya di dalam Tuhan. Jadi orang yang bersemangat, itu orang yang di dalam Tuhan, orang itu dapat menanggung segala penderitaan. Amin. Karena itu engkau nggak usah khawatir, engkau nggak usah ragu, percaya, cari itu kerajaannya, yaitu Tuhan sebagai Raja, pemimpin dalam hidupmu. Udah, bukan berarti kita mengesampingkan, tidak peduli yang lain. Tidak, kita masih hidup di dunia, kita masih mengikuti peraturan dunia, tapi kita memfokuskan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita. Dan nanti itu, seiring dengan waktu, kebenaran demi kebenaran akan muncul. Kekuatan demi kekuatan akan muncul. Hikmat demi hikmat akan muncul. Dan akhirnya saudara nanti akan mengalami apa yang menjadi kebutuhanmu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pasti. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup yang pas-pasan. Kalau saudara hidupnya pas-pasan, nafasnya ngos-ngosan nanti. Tapi kalau saudara berkelimpahan, saudara bisa membagi. Betul? Saudara sendiri nggak bisa punya apa-apa, mana mungkin sepertinya kita bisa berbagi. Tapi kalau Tuhan Yesus, saudara terbukti dia memberkati hidupmu, engkau bisa membagikan kepada yang lain. Amin. Kita bersyukur Sinode JKI kita selalu berbagi. Setiap tahun bulan Januari ini yang ke-10 kita mengundang pendeta-pendeta non JKI untuk hadir di kampus di Kopeng. Kurang lebih kali ini 200 yang kita undang. Mereka mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita lakukan mereka seperti pendeta-pendeta JKI kita. Untuk mereka, kalau dulu mereka dapat hadiah kipas angin, lalu kompor, rice cooker, lalu selimut, ya, itu pendeta-pendeta yang jemaatnya 100 ke bawah. Kalau jemaatnya sudah 100 lebih, mereka nggak perlu, mereka sudah berkelimpahan. Tapi yang 100 ke bawah, yang cuma 20, 30 jemaatnya kita undang. Sekarang dikasih uang untuk bayar 100.000 untuk bukti komitmen. Dulu digratiskan sama sekali, tapi akhirnya mereka tidak terlatih untuk itu. Tapi dengan adanya komitmen membayar 100.000, nanti dikembalikan, mereka bisa lebih sungguh-sungguh. Dan hari terakhir biasanya kita bagi door prize, ya. Kapan hari Pak Loki pernah hadir juga ke sana, ikut bagi sepeda motor, nggak salah dulu saya ingat itu ya, 5 atau berapa itu ya. Jadi sekarang sepeda motor 7 kita bagikan, laptop kita bagikan. Nah, itu menjadi berkat yang luar biasa. Kita memberkati mereka. Kalau ada pendeta JKI yang masuk ikut, ya kita ampuni. Tapi nggak boleh, ini pendeta untuk non JKI. Dan kita memberkati. Dan mereka setelah selesai ini tidak usah kembali, tidak usah bergabung dengan kami. Tapi kembali ke gereja mereka masing-masing. Itu kita lakukan. Dan kita bersyukur sampai sekarang itu kita diberkati Tuhan. Ada beberapa pendeta kita yang bertanya, Pak, saya di desa pelayanan, saya minta sepeda motor kok nggak dikasih, tapi itu pendeta yang lain kok dikasih, dibagi-bagi, kok nggak adil ya. Lalu Pak Ketua Sinode kita Pak Adi berkata, anak sulung sama anak bungsu memang seperti itu, katanya itu. Kita jangan sampai seperti itu. Amin.
Hidup kita kalau kerajaan dan kebenarannya itu kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka segala sesuatunya itu akan mengikuti kita. Amin. Antara jasmani dan rohani itu adalah paralel, seperti rel kereta api, sama-sama. Berkat rohanimu paralel juga dengan berkat jasmanimu. Artinya apa? Semakin kau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, tidak heran banyak sekali yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tapi kalau engkau ikut Tuhan tapi hidupmu sengsara, menderita, ya maaf kata, perlu dirubah itu paradigma. Mungkin perlu kita selalu mengikuti teologi penderitaan, mungkin seperti itu. Perlu teologi kemakmuran, karena Tuhan memang ingin memberkati. Amin. Tujuannya apa? Agar kita bisa menjadi berkat. Panti asuhan kita sudah ada 23 anak kecil-kecil, mulai dari 0 lahir sampai sekarang anak-anak itu ada usia SMP, ada yang SMA. Ya, kita bantu mereka. Anak-anak pendeta yang tidak mampu menyekolahkan ke S1 atau S2, kita bantu untuk mereka bisa sekolah. Kalau sampai SMA biasanya mereka sudah bisa, tapi kalau untuk melanjutkan kuliah tidak punya uang, kita bantu itu puluhan anak untuk mereka bisa sekolah dengan baik. Mereka tidak harus membayar ataupun kembali berbakti kepada kami, tidak. Tapi kita hanya ingin memberkati mereka. Perkara mereka mau melayani di JKI, kita senang. Tapi kalau tidak pun, tidak ada satu keharusan untuk mereka membayar akan apa yang kita bantu sama sekali. Kita tidak berharap seperti itu. Dan saya bersyukur sampai dengan saat ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Pak Adi Sutanto selalu ngomong sama saya kalau capek di Indonesia pulang ke Amerika, dia bilang gitu. Di Amerika, kalau saya capek di Amerika, saya kembali lagi ke Indonesia, dia bilang gitu. Saya beritahu, iya, tapi kalau capek di Amerika, capek di Indonesia, jangan pulang ke rumah Bapak dulu, saya bilang itu. Tunggu dulu, pekerjaan belum selesai. Ini sekarang kita lagi membangun untuk proyek yang besar, boleh dikatakan untuk gedung olahraga, memberkati lingkungan di mana kami tinggal, lalu taman doa yang kita bangun rencana untuk 24 jam. Ini sudah dalam proses 2-3 taman gubuk-gubuk sudah selesai. Diharapkan nanti Juni saat kita retreat sinode, Juni tanggal 9 sampai ke 12, itu nanti tempat sudah selesai, kita bisa bersama-sama merayakan bagaimana tanah yang dulunya dirindukan oleh Pak Adi Sutanto, ketua sinode kita, itu akhirnya sekarang menjadi satu. Sekarang sih sudah hampir 7 hektar. Lumayan, kalau di sana sangat besar. Dan boleh dikatakan satu-satu kampus Kristen yang besar, indah, asri, yaitu tempat kami, STT Sangkakala di Kopeng. Itu kita bersyukur. Kerinduan mulai tahun 2002 itu. Dan sekarang kurang lebih hampir 2015, 13 tahun akhirnya kita bisa memiliki tempat itu. Itu karena apa? Mencari kerajaan dan kebenaran. Maka semuanya ditambahkan kepada kita semua. Amin. Nanti masih ada lagi proyek, ada tanah yang masih kosong, rencana akan ke depan dibangun semacam hotel. Karena di tempat kami dulunya tidak ada hotel kecuali boleh dikatakan Salib Putih, itu ada satu tempat pondok ya. Tapi begitu kami setiap tahun mengadakan retreat, maka ada hotel-hotel melati, hotel bintang kelas 2, kelas 3, ada 3 hotel. Itu selalu penuh kalau retreat. Bulan Januari dan juga bulan Juni. Ya, jadi nanti ke depan kita akan buat hotel yang lebih besar sendiri sehingga kita punya fasilitas yang lebih lagi. Orang-orang bertanya, Pak Adi, proyeknya kok nggak habis-habis ini? Ya, mengapa harus habis? Dananya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Kalau proyek kita habis, berarti hidup kita juga akan habis. Kita cepat kaget. Beliau sampaikan dulu waktu pelayanan masih tahun 70, 80-an, 79, 80 di Bangsri. Beliau tawarkan satu pelayanan kepada satu pendeta yang terkenal. Tapi pendeta itu berkata, "Tidak mau, aku nggak mau pelayanan ini, aku nggak mau mendukung." Singkat cerita orang ini berapa minggu kemudian, innalillahi wa innalillahi. Kenapa? Loh kok bisa gitu? Karena dia memberhentikan pekerjaan Tuhan. Kaget kita. Jangan memberhentikan pekerjaan Tuhan.
Kalau engkau memberhentikan pekerjaan Tuhan, pelayanan, berarti engkau sudah selesai. Waktunya engkau pulang. Ngerti? Tapi kalau engkau masih ada tanggung jawab di dalam hidupmu, Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin. Seperti pada Musa, kepada Yosua, kepada Kaleb akan diberikan kekuatan. Amin. Hidup kita juga sama, hidup ibu bapak juga sama. Kalau engkau mempunyai sesuatu yang besar di dalam dirimu, suatu keinginan, satu cita-cita yang sepertinya belum tercapai, belum engkau miliki, jangan engkau menyerah. Amin. Percaya, setia pada Tuhan, cari kerajaan dan kebenarannya. Nanti apa yang menjadi kerinduan hatimu, Tuhan mampu memberikannya. Amin. Jangan sampai kita menutup mata, baru itu sepertinya terjadi. Ya enggak apa-apa sih, tapi kita tidak menikmati. Orang lain menikmati, ya enggak apa-apa. Tapi kita sendiri tidak melihat bagaimana kebaikan Bapak Yesua. Dia yang berkata, cari itu kerajaan, cari itu kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Engkau mengalami kelimpahan, engkau mengalami keberkatan. Dan engkau menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Siap ibu bapak? Jangan menyerah. Jangan putus asa kalau engkau sepertinya mencari masih belum ketemu. Bukan berarti Tuhan itu jahat, disuruh kita mencari-cari. No. Tapi karena kita sering dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga kita tidak berfokus kepada Yesua HaMasiah. Tapi fokus kita kepada dunia, pada TV, pada berita ini, berita itu. Itu sudah pasti akan digenapi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Percaya apa yang menjadi kerinduan hatimu. Minta Tuhan, berikan aku kekuatan terakhir seperti Samson. Nggak tahu Samson ya. Berikan aku kekuatan ekstra. Memang hidup Samson tragis. Begitu kekuatan yang terakhir ia lakukan, dia sendiri mati. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya ingin untuk mempunyai satu kekuatan yang ekstra. Saya terus melayani Tuhan sampai nanti dia datang yang kedua kali. Amin. Jangan sampai kita dalam tanda kutip matinya, maaf kata ya, mungkin pakai selang segala macam gitu ya. Aduh, sebaiknya jangan. Tapi kalau kita bisa menyampaikan firman Tuhan, kita melayani, mungkin martir sekalipun, kita akan menerima mahkota yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Tuhan memberikan mahkota, Tuhan memberikan reward, memberikan satu hadiah penghargaan. Ingin dalam hidup kita untuk kita terus setia kepada Tuhan. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Tidak usah khawatir. Percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Percaya kepada Rajamu. Hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita tidak perlu susah, tidak perlu sedih. Selama kita percaya kepada Tuhan Yesua, Dia akan melayani engkau. Dia akan menolong engkau. Dia akan melengkapi engkau. Saya ingat dulu di sekolah diberitahu, if God call you, kalau Tuhan memanggilmu, He will equip you. Ia akan melengkapimu. Amin. Saya dulu nggak bisa apa-apa, malu. Anak paling pendek, paling hitam, paling jelek katanya gitu. Nakal lagi, waduh ya. Lumayan, nakal kecil lebih baik daripada nakal besar, saudara ya. Kalau nakal kecil lumrah, kalau sudah punya istri, punya suami nakal, wah itu berarti masa kecil kurang bahagia itu ya. Tapi saya bersyukur, akhirnya Tuhan bisa rubah itu semua. Dan saya bersyukur sampai saat ini saya bisa melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Dan istri dan anak saya juga mengasihi Tuhan. Kita bergandengan tangan, kita berdoa, kita minta bersatu hati kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan kita yang paling dalam. Dan saya bersyukur kemarin waktu kita anniversary yang ke-15 itu, saya bisa dapat kasih karunia Tuhan, bisa memberikan rumah untuk istri saya ya. Kalau dulunya jadi kontraktor ya, tahu ya kontraktor? Kontrak-kontrak terus rumahnya ya, karena nggak punya rumah yang tetap. Tapi setelah setia dengan Tuhan, perjalanan hidup
ya, sampai akhirnya bisa punya rumah sendiri. Kamar anak saya gede 6x7, wah dia senang sekali bisa mainan. Kamar saya 5x7, 6 itu termasuk besar Ibu Bapak ya. Kemudian kamar anak saya satunya itu 4x5, ya itu ada 2 kamar. Jadi kalau ada yang mau nginep di tempat kami, tentu jangan khawatir, gratis semuanya. Amin. Kalau kurang kita bisa nyewa hotel, itu pun juga gratis, jangan khawatir itu ya. Karena apa? Karena Tuhan menambahkan segala sesuatu di dalam hidupmu. Amin. Cari dengan ketekunan, dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Nanti seiring dengan waktu engkau akan melihat jalan Tuhan itu luar biasa. Sekarang saya bisa menoleh ke belakang, saya bersyukur sama Tuhan. Terima kasih. Saya dulu pelayanan, lalu di Amerika, saya tahun 97 pulang ke Semarang, perintisan dengan almarhum Pak Adi Sucipto selama 3 tahun, saya bisa mengenal beliau bersama dengan istri, JKI Mawar Syaron. Lalu tahun 2000, bulan Juni itu nggak salah itu, saya akhirnya harus kembali ke Surabaya, bergabung dengan teman-teman, dengan Pak Loki di Manyar Kartika. Wah itu luar biasa. Saya bersyukur saya dipercaya untuk ngurusi Asyir ya. Jadi wah dulu itu saya terima kasih Tuhan. Sampai gedung ini akhirnya bisa bangun dengan luar biasa. Berkat doa-doa dengan kesungguhan hati. Cari itu kebenaran dan kerajaannya, semuanya ditambahkan. Dan saya bersyukur sekarang Ibu Bapak bisa duduk dengan enak di tempat ini. Amin. Itu karena Tuhan yang mempercayai kita. Kalau kita dipercayai oleh manusia, kita bersyukur. Saya dipercaya oleh Pak Adi Sutanto untuk pelayanan pentabisan pendeta-pendeta yang ada di seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, sampai Irian. Saya bersyukur. Saya lebih bersyukur lagi dipercaya kepada Tuhan, Raja segala raja, pemilik kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Hidupmu kalau engkau mau mencari itu, kerajaan dan kebenarannya, dengan ketekunan, dengan ketaatan dan kesetiaan, semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Kalau itu sudah terjadi, apalagi nggak ada. Hanya engkau terus setia, maju, selesaikan tugas-tugas yang ada, minta satu assignment, satu tugas-tugas yang baru, tanggung jawab yang baru, dan akhirnya nanti engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan dengan satu sukacita dan kebahagiaan dan kebanggaan karena engkau melayani Raja segala raja. Amin. Saudara jadi presiden, saudara bisa dipensiun, betul? Maksimum di sini 2 kali term. Tapi saudara melayani Tuhan, siapa yang bisa memensiun? Kecuali kita sendiri yang nggak mau. Di peraturan kami di sinode melayani Tuhan sampai umur 70, 80, silakan. Dan itu kerinduan kita. Tuhan mengatakan hambaku yang setia masuk dalam perjamuan. Dan saya ingin apa yang menjadi pengalaman hidup mengikuti Tuhan sampai nanti akhir hidup saya, anak-anak saya juga semuanya bisa melayani Tuhan. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Masiah. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama.